Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erna Nasila, kerap disapa Erna. Saya merupakan salah satu mahasiswi aktif program studi kesejahteraan sosial Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelompok sosial, di mana yang pertama kelompok primer dan sekunder, kemudian yang kedua adalah kelompok formal dan informal. Mari kita simak. Apa sih kelompok primer dan sekunder itu? Nah, teman-teman, kelompok primer ini adalah kelompok sosial yang memiliki hubungan tatap muka yang erat, mendalam, dan berlangsung lama, seperti keluarga, sahabat dekat, atau kelompok arisan tetangga, di mana hubungan dalam kelompok ini bukan hanya sebatas kebutuhan praktis, tetapi juga emosional, penuh solidaritas, dan saling mendukung. Nah, dalam kesejahteraan sosial itu sendiri, kelompok primer ini berperan penting dalam membentuk identitas, memberi rasa aman, serta dukungan psikologis. Kemudian kelompok sekunder. Nah, kelompok sekunder ini merupakan kelompok yang terbentuk karena tujuan tertentu dengan hubungan yang bersifat fungsional dan impersonal, di mana anggotanya tidak saling mengenal secara mendalam, melainkan terikat oleh suatu aturan atau struktur organisasi, seperti organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan institusi kerja. Kemudian ada pun dampak-dampak dari kelompok primer dan sekunder ini, di mana kita akan menjelaskan tentang primer terlebih dahulu, di mana kelompok primer ini atau keluarga dan sahabat dekat ini memberikan rasa aman dan dukungan emosional. Kemudian yang kedua, meningkatkan atau menguatkan identitas sosial dan solidaritas, serta meningkatkan kesehatan mental dan percaya diri kita. Kemudian dampak negatif itu eksklusif, nepotisme, dan sulit menerima perubahan. Kemudian yang kedua adalah kelompok sekunder atau organisasi, sekolah, dan tempat kerja. Nah, ia membuka peluang mobilitas sosial, memperluas jaringan dan akses sumber daya, kemudian menjadi sarana belajar dan pengembangan kapasitas. Adapun dampak negatif dari kelompok sekunder ini ialah hubungan impersonal, birokrasi. Kemudian ada pun dampak-dampak dari kelompok primer dan sekunder ini, di mana kemudian kita akan beranjak ke kelompok formal dan informal. Nah, kelompok formal ini apa sih? Atau kelompok informal ini apa sih? Nah, kelompok formal ini dibentuk secara resmi, di mana struktur, aturan, dan tujuannya yang jelas. Kemudian dilegitimasi negara atau lembaga, di mana contohnya seperti kelompok tani terdaftar, koperasi, atau ormas yang biasa disebut dengan organisasi masyarakat. Nah, manfaatnya yaitu akses sumber daya, pelatihan, dan bantuan pemerintah. Kemudian kunci keberhasilannya ia tetap butuh nilai informal seperti kepercayaan dan kebersamaan. Kemudian kelompok informal, di mana kelompok informal ini muncul secara spontan atau ia hubungan secara cair atau fleksibel dan emosional. Kemudian contohnya seperti arisan, komunitas hobi, atau perkumpulan pemuda. Kemudian perannya itu menjadi ruang solidaritas dan manfaatnya itu menjadi dukungan dan mekanisme bertahan hidup bagi pekerja informal. Nah, ia tidak punya struktur resmi, tetapi jadi basis penting penguatan jaringan sosial. Baik teman-teman, itulah tadi hasil pemaparan materi saya atau penjelasan mengenai tentang jenis-jenis kelompok sosial primer, sekunder, formal, dan informal. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.